Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah di Ramadan yang berkah ini, hari ini saya selaku Sekretaris FKDT Kecamatan Lembang ingin berbagi kepada seluruhnya dalam tutorial cara mengisi emis PD Pontren bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk nasional, sebab ini emis ini muncul dan diberikan oleh Pusat Kementerian Agama Nasional. Supaya tidak berlama-lama, marilah kita langsung saja ke tutorial. Semua sudah tahu dalam awal pengisian emis, linknya sebagaimana kami cantumkan di sini, ataupun tinggal cari saja di Google langsung emis 2022. Nanti tinggal klik dan akan muncul tampilan untuk memasukkan username dan password, kemudian chapter. Adapun username dan password ini bisa didapatkan dari operator atau bina pendidikan di lingkungan Kementerian Agama kabupaten kotanya masing-masing. Nah, adapun untuk akun ini saya buka untuk akun madrasah saya sendiri dengan emailnya dan captanya. Silahkan masukkan poin yang ada di sebelah kanan formulir capta tersebut. 5 ditambah 1 berarti 6, kemudian klik dan kita klik login. Kita tunggu dan masuk. Ini adalah tampilan dashboard emis PD Pontren untuk madrasah. Nah, karena seluruh akun emis madrasahnya masing-masing dengan username dan passwordnya masih sama, generate, yang ditakutkan dibobol oleh orang lain, hal yang pertama dilakukan adalah dengan cara klik lambang atau nama operatornya itu sendiri, kemudian ubah password. Silahkan klik kemudian ubah password, kemudian kita tunggu, dan di sini ada password yang akan kita rubah apa, silahkan. Nah, silahkan ketika sudah, ketikan yang ini harus sama dengan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sudah dirubah, silahkan simpan dan akan muncul sukses data bersih, kemudian klik OK. Itu hal yang pertama kita untuk merubah password. Nah, selanjutnya ketika ini selesai, kita cek dulu profil data yang kita berikan untuk membuat akun ini. Ini profilnya, ini nomor HP saya. Ketika nanti semua saudara-saudara operator emis di daerahnya masing-masing membutuhkan informasi, silahkan hubungi melalui nomor ini. Selanjutnya kita langsung ke tahap pengisian. Kita coba lihat ke menu dashboard. Kalau dashboard tadi itu menu tampilan pertama, total siswa yang sudah dimasukkan, kemudian siswa mutasi, siswa lulus, siswa keluar atau DO. Nah, di pendataan mandiri kita klik profil lembaga. Kalau nggak salah, profil yang madrasah saya ini di emis sudah semua saya isi. Nah, silahkan yang saudara-saudara silahkan tinggal mengisi menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing, semua wajib diisi. Kemudian ini lintang atau bujur dari mana bisa didapatkan? Caranya adalah dengan masuk ke Google Map. Kemudian setelah itu, kalaupun mengerjakannya di madrasahnya masing-masing, biasanya ada muncul tombol sebelah kanan bawah, itu ada titik JPRS. Nanti ketika muncul tinggal diklik saja, ataupun kalaupun tidak muncul, silahkan cari di mana daerah tempat madrasah saudara berada. Gitu, contoh kita contohkan kalau daerah saya
adanya di sini, dan dulu saya pernah membuat ini ada DTA Tarbiyatul Atfal. Diklik saja tempatnya. Nah, di atas akan muncul ini min sampai koma, ini untuk lintang, dan sedangkan bujur dari 107 titik sampai sebelum koma silahkan diisikan ke sini. Ini adapun nomor telepon fax silahkan semua diisikan. Setelah semua beres diisi, silahkan klik simpan. Ketika sudah selesai, nanti akan muncul sukses. Berarti untuk profil lembaga sudah selesai dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelembagaan. Kelembagaan ini ada 3 submenu. Dari menu kelembagaan kita mulai dari yang pertama, pimpinan. Pimpinan ini adalah kepala madrasah yang memimpin atau memimpin di madrasah tersebut. Kalaupun sudah ada, tinggal dirubah saja, ubah data. Tetapi kalau belum ada, silahkan tambah baru. Di atas ada tombol refresh, tambah baru, download template, atau upload template. Saran saya, karena ini hanya 1 orang, tinggal tambah baru saja. Kemudian setelah tambah baru, silahkan isi mulai dari nomor statistiknya, pilih sampai akhir. Nah, ini hampir sama isian dengan ketika diedit. Hampir sama isian dengan ketika diedit. Silahkan isi disesuaikan dengan nama pimpinan. Dari nicknya, nama pimpinan, gelar, kemudian ke bawah pendidikan terakhir sampai terakhir. Ketika sudah, klik simpan dan sukses, itu berarti sudah beres. Ini profil pimpinan kelembagaan sudah selesai. Kita cuma 1 saja karena nama pimpinan memang cuma 1, kecuali madrasahnya di Tarbiyatul Atfal itu ada ULA, ada WUSTO, itu beda lagi. Kemudian selanjutnya ada dokumen perizinan. Dokumen perizinan ini biasanya yang diisikan adalah SK pendirian. Ketika belum ada, seperti yang saya punya di sini sudah ada. Ketika belum ada, silahkan tambah baru di atas, kemudian diklik dan silahkan isi semua perizinan-perizinan yang harus diisi sesuai dengan isiannya. Nomor statistiknya kita pilih, kemudian tanggal SK izin operasionalnya, instansi penerbitnya, Kemenag Pusat, Kabupaten atau yang lainkah, SK awal, SK akhir, tahun Masehinya diisi di sini, tahun Hijriahnya di sini, dan nomor SK, kemudian tanggal SK pendirian. Ketika sudah, klik simpan, kemudian nanti akan muncul tadi sudah berhasil disimpan. Itu saja untuk dokumen perizinan. Kemudian selanjutnya adalah di bidang kelembagaan ada rekening bank. Rekening bank ini diusahakan menggunakan nama banknya. Nama banknya milik madrasahnya. Ini kalaupun belum ada, silahkan ditambah baru, dan akan muncul. Kemudian isi sesuai dengan data-data kita yang dimasukkan. Kalau sudah, bisa klik simpan dan akan muncul sukses. Itu untuk kelembagaan hanya 3 tempat, hanya 3 submenu yang harus kita isi. Kemudian selanjutnya sarana prasarana, ada tanah bangunan, kondisi bangunan, prasarana, listrik, internet, sanitasi, dan itu silahkan semua tinggal diklik dan diisi saja. Diklik dan diisi saja. Untuk ini menurut saya kita tidak menggunakan template yang ada melalui Excel karena datanya cukup hanya 1. Itu datanya hanya cukup 1. Oleh sebab itu silahkan isi dulu saja terkait dari awal tanah bangunan, kemudian kita lihat karena saya sudah diisi, kita lihat. Kalaupun yang lain belum, saudara-saudara tinggal klik tambah baru, nanti akan muncul sama seperti ini.
Yang kosong kita tidak punya, jangan dibiarkan kosong tanpa angka. Tidak boleh seperti ini, tetapi harus diisi angka 0. Yang lainnya sama, silahkan. Kemudian kalau sudah, klik simpan dan akan muncul sukses. Sama dengan kondisi bangunan, kemudian submenu yang lain, prasarana, listrik internet itu sama seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan saja, diisi supaya semua ada. Nah, kalaupun kosong sama seperti ini, silahkan tinggal tambah data, kemudian pilih kursi santri ada berapa. Jika menggunakan kursi silahkan isi, tetapi karena di saya tidak menggunakan kursi tetapi menggunakan jangka, saya hanya mengisi kondisi meja santri saja yang kebetulan ada di meja saya dengan kondisi baik itu 24, kondisi penggunaan 32, yang kondisi ruksaknya kurang lebih ada 8, dan kepemilikannya seluruh ada kepemilikan saya. Kursi Ustadz kebetulan ada 3, yang ini kosong, kepemilikannya 3, penggunaannya 3. Meja Ustadz ada 4, kondisi rusaknya semua baik, penggunaan 4, kemudian kepemilikan 4. Papan tulis ada 4, semua baik. Nah, tinggal simpan. Sama dengan pengisian submenu dari prasarana yang lain, tinggal semua silahkan diisi. Ketika sudah, disimpan. Dan ini tanpa harus di save, ketika tadi sudah ada klik simpan. Untuk tahap awal kita sampai di sini dulu saja. Nanti selanjutnya di menu kesiswaan dan menu Ustadz ada di tutorial part 2. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kenapa berbentuk video? Supaya ketika lupa, ketika terlewat, bisa diulangi. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di part 2. Terima kasih.